Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Najwa Dira Safanja dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Oke, di pagi hari yang cukup mendung sebetulnya, yang mungkin bagi sebagian atau banyak orang ya yang bilang kalau pagi-pagi mendung tuh enaknya santai-santai, tidur-tiduran, rebahan gitu lah ya istilahnya. Oke, nah di kesempatan kali ini saya nih akan memaparkan secara singkat tentang pentingnya ilmu sosial sebagai kajian masalah kemasyarakatan. Oke, mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau nantinya nih hasil dari video saya suaranya cukup pecah atau kurang jelas karena memang pagi hari ini nih orang kan masih banyak yang mulai beraktivitas ya, jadi mungkin akan banyak distraksinya nih. Oke, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa saya akan memaparkan materi tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, saya ingin nih memberikan alasan-alasan mengapa sih ilmu sosial nih penting gitu dalam kajian masalah kemasyarakatan. Nah, mungkin saya akan memberikan 7 alasannya nih. Yang pertama itu ada menganalisis masalah sosial. Yang pertama ini ada memahami dinamika sosial. Yang kedua ada analisis masalah sosial. Ketiga ini ada pengambilan kebijakan. Kemudian yang keempat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kelima pengembangan teori sosial. Yang keenam interdisipliner. Dan yang ketujuh ini menghadapi masalah global. Nah, saya mungkin akan memaparkan secara singkat dari masing-masing alasan tersebut ya. Oke, jadi yang pertama tadi ada memahami dinamika sosial. Kenapa dinamika sosial? Karena ilmu sosial nih membantu kita gitu, membantu kita dalam memahami nih bagaimana baik individu maupun kelompok berinteraksi nih di dalam masyarakat. Nah, hal ini nih mencakup perilaku, norma-norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Nah, sebagai contoh nih ada misalnya seseorang yang melakukan penelitian tentang interaksi antar kelompok di suatu etnis daerah tertentu misalnya. Nah, hal ini dapat membantu memahami bagaimana stereotip dan prasangka ini terbentuk gitu. Nah, serta tuh dampak-dampaknya terhadap hubungan antar kelompok. Oke, nah yang kedua nih ada analisis masalah sosial. Nah, dengan menggunakan teori ini nih, teori dan metodologi ilmu sosial, kita nih dapat menganalisis berbagai masalah, seperti halnya misalnya di negara kita nih atau bahkan di sekitar kita, masalah-masalah yang ada tuh seperti halnya misalnya kemiskinan, mungkin ketidakadilan, konflik, dan isu-isu misalnya isu kesehatan masyarakat. Nah, pemahaman yang mendalam akan hal ini nih memungkinkan kita untuk mengidentifikasi nih tentang akar penyebab masalah tersebut. Misalnya tuh contohnya kita menganalisis kemiskinan gitu di perkotaan ya. Nah, hal ini nih dapat kita lakukan dengan cara atau dengan metode statistik gitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat angka kemiskinan tuh tinggi. Yang mungkin setelah kita analisis mungkin kita akan mendapat hasil, oh bisa terjadi kemiskinan misalnya karena kurangnya akses pendidikan atau kurangnya lapangan pekerjaan gitu. Nah, yang ketiga tadi ada pengambilan kebijakan. Kenapa begitu? Karena ilmu sosial nih menyediakan data dan analisis yang penting nih bagi pengambilan kebijakan. Pengambilan keputusan yang dalam merancang kebijakan yang efektif gitu. Nah, hal ini nih dapat membantu baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah gitu ya untuk merespon nih kebutuhan masyarakat dengan lebih baik gitu. Nah, misalnya contoh data dari survei gitu, perilaku masyarakat tentang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah nih sebagai acuan nih untuk merumuskan kebijakan kesehatan publik misalnya, seperti misalnya program vaksinasi atau kampanye anti rokok, kampanye anti narkoba atau kampanye-kampanye lainnya gitu.
Oke, kemudian yang keempat ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, kajian ilmu sosial ini dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat nih tentang isu-isu sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, edukasi tentang hak-hak asasi manusia, gender, dan keberagaman ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif gitu. Sebagai contoh misalnya program pendidikan tentang hak-hak perempuan di sekolah-sekolah gitu, yang dapat meningkatkan kesadaran para siswa tentang mungkin isu gender, mengurangi diskriminasi dan mendorong kesetaraan gender. Karena yang perlu kita tahu, dan mungkin banyak orang yang belum memahami tentang kesetaraan gender, karena mungkin kalau di masyarakat ya kesetaraan gender tuh masih selalu dikaitkan dengan fisiknya gitu. Oke, yang kelima tuh ada pengembangan teori sosial. Nah, ilmu sosial nih nggak hanya memberikan wawasan yang praktis gitu, tapi juga dia tuh mengembangkan teori yang dapat menjelaskan fenomena sosial. Nah, teori ini nih berguna banget untuk kita memprediksi dan memahami nih perubahan dalam masyarakat. Misalnya teori konflik gitu ya, yang menjelaskan tentang ketegangan antar kelas sosial yang berbeda yang dapat dilakukan untuk menganalisis misalnya gerakan buruh dan protes-protes sosial di berbagai wilayah gitu. Kemudian yang keenam nih ada interdisipliner. Kenapa kayak gitu? Karena ilmu sosial nih berkolaborasi ya dengan disiplin-disiplin lain, seperti misalnya ada ekonomi, sosiologi, psikologi, dan antropologi nih teman-teman. Nah, pendekatan interdisipliner nih memperkaya pemahaman kita terhadap masalah-masalah kemasyarakatan gitu. Contohnya mungkin seseorang yang melakukan penelitian misalnya tentang dampak perubahan iklim, yang kemudian hal ini melibatkan sosiolog, ekonom, dan ilmuwan lingkungan nih untuk memahami gitu ya bagaimana perubahan ini memengaruhi komunitas dan ekonomi lokal tersebut misalnya. Kemudian yang ketujuh tadi ada menghadapi masalah global. Nah, dalam era globalisasi ini nih, ilmu sosial nih membantu banget nih bagi kita dalam memahami dampak perubahan sosial yang baik dampak perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang cakupannya tuh lebih luas gitu ya. Nah, hal ini nih penting untuk kita merespon tantangan global seperti hal misalnya migrasi, perubahan iklim, dan teknologi gitu ya misalnya. Nah, contohnya misalnya studi tentang migrasi gitu, studi tentang migrasi internasional yang dapat tuh membantu pemerintah memahami tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh pergerakan penduduk tersebut. Nah, serta nih dapat merancang kebijakan-kebijakan lagi nih yang mendukung integrasi dan keberagaman. Nah, oke, jadi ada beberapa filsuf nih dan sosiolog yang membahas tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Seperti halnya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pandangan Max Weber tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Oke, mungkin sebelum kita masuk materi tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan menurut Max Weber sendiri, mungkin saya akan memaparkan secara singkat nih biografi dari Max Weber. Nah, Maximilian Karl Emil Weber atau yang biasa kita kenal Max Weber nih lahir pada tanggal 24 April tahun 1864. Nah, beliau nih lahir di Erfurt, Jerman. Kalau kita lihat dari karirnya, Weber nih memulai karir akademiknya di bidang hukum nih dan ekonomi. Kemudian beliau beralih ke sosiologi, teman-teman. Nah, beliau juga sempat mengajar di beberapa universitas di Jerman, seperti halnya Universitas Freiburg dan Universitas Heidelberg. Nah, selain menjadi akademisi nih, Weber terlibat aktif nih dalam kegiatan politik dan sosial, termasuk menulis jurnal dan mengadvokasi reformasi sosial. Kemudian nih ada beberapa karyanya beliau yang cukup terkenal ya pada masanya, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada The Protestant at
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism di tahun 1905. Kemudian yang kedua ada teori birokrasi, dan ketiga itu ada konsep Verstehen yang akan saya bahas lebih lanjut di kesempatan kali ini. Nah, Weber ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan ya dalam pemahaman ilmu sosial nih, khususnya dalam kajian masalah kemasyarakatan. Nah, ada nih penjelasan-penjelasan dari Weber sendiri tentang pentingnya ilmu sosial nih. Yang pertama itu ada pendekatan interpretatif, kemudian yang kedua ada tindakan sosial, ketiga nih ada pengaruh struktur sosial, keempat ada rasionalisasi dan modernitas, yang kelima nih ada etika Protestan dan kapitalisme atau kapitalisme ya, yang keenamnya ada metodologi ilmu sosial. Nah, pendekatan interpretatif nih di mana Weber nih berargumen bahwa untuk memahami suatu masyarakat ya kita tuh perlu memahami nih makna dibalik tindakan sosial mereka. Nah, Weber sendiri mengembangkan konsep Verstehen atau yang berarti itu memahami gitu. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya kita dalam memahami perspektif dari individu tersebut nih dan konteks sosial mereka. Misalnya kita mengambil contoh kasusnya tuh seseorang yang melakukan penelitian misalnya terhadap komunitas LGBT, karena kita tahu bahwa saat ini ya di negara kita tuh lagi rame-ramenya sama komunitas tersebut. Nah, misalnya seseorang yang melakukan penelitian tentang komunitas tersebut, nah baik dalam suatu kota atau daerah tertentu gitu ya. Nah, melalui wawancara dan observasi tersebut nih, seorang peneliti nih dapat memahami gitu pengalaman individu tersebut dalam menghadapi stigma dan diskriminasi, serta gimana sih mereka membangun identitas mereka dan komunitas dalam konteks secara lebih luas gitu. Kemudian yang kedua ada tindakan sosial. Nah, Weber nih mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi 4 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental, kedua ada tindakan rasional nilai, yang ketiga nih ada tindakan afektif, dan yang keempat ada tindakan tradisional. Nah, pemahaman tentang jenis-jenis tindakan ini penting untuk kita menganalisis gitu motivasi di balik tindakan-tindakan tersebut gitu. Nah, mungkin contoh kasusnya ini analisis tindakan pemilihan pemilu misalnya, karena seperti yang kita tahu ya, di bulan Februari lalu kita sempat melakukan pemilu dan mungkin nanti kita juga akan melakukannya. Nah, seorang peneliti ini dapat mengidentifikasi nih alasan-alasan dibalik pemilih dibalik pilihan-pilihan dari para pemilih nih. Mungkin apakah berdasarkan kepentingan pribadi, atau mungkin dari nilai-nilai ideologisnya, atau bahkan pengaruh sosial untuk memahami dinamika yang mempengaruhi pilihan-pilihan tersebut. Nah, kemudian ketiga ada di pengaruh struktur sosial. Nah, Weber sendiri nih menekankan gitu ya, bahwa struktur sosial termasuk misalnya kelas, status, dan kekuasaan nih mempengaruhi nih perilaku individu. Nah, untuk memahami masalah kemasyarakatan ini nih, kita harus mempertimbangkan nih bagaimana faktor-faktor ini nih saling berinteraksi. Misalnya contoh kasusnya tuh ya, seseorang melakukan penelitian gitu tentang perbedaan akses pendidikan di kota A dan kota B, atau misalnya di wilayah perkotaan atau pedesaan gitu. Nah, dengan menganalisis bagaimana kelas sosial dan latar belakang ekonomi misalnya yang memengaruhi peluang pendidikan nih, peneliti nih dapat memahami nih kesenjangan pendidikan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian yang keempat ada rasionalisasi dan modernitas. Nah, Weber nih membahas proses rasionalisasi dalam masyarakat modern nih, di mana nilai-nilai tradisional nih digantikan dengan pemikiran-pemikiran rasional. Nah, hal ini nih memiliki dampak yang besar gitu terhadap kehidupan sosial masyarakat nih, seperti misalnya dalam hal birokrasi dan ekonomi. Nah, memahami proses ini juga penting untuk menganalisis perubahan sosial nih dan tantangan
yang dihadapi masyarakat modern. Misalnya contoh kasusnya, kajian yang membahas tentang birokrasi dalam layanan publik misalnya. Nah, seorang peneliti ini melakukan penelitian ini nih dapat mengeksplorasi gitu bagaimana proses rasionalisasi mengubah cara pelayanan yang diberikan gitu. Nah, termasuk peningkatan efisiensi tetapi juga memungkinkan pengurangan interaksi manusia dan empati dalam pelayanan gitu. Yang kelima ada etika Protestan dan kapitalisme. Nah, dalam karya terkenalnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya tentang The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism di tahun 1905, Weber nih menunjukkan gitu bagaimana nilai-nilai etika Protestan memengaruhi perkembangan kapitalisme. Nah, kajian ini mengilustrasikan bagaimana sih ideologi dan budaya nih dapat memengaruhi struktur dan ekonomi sosial nih, struktur ekonomi dan sosial. Nah, contoh kasusnya misalnya seseorang yang melakukan penelitian gitu tentang pengusaha-pengusaha di negara-negara yang berdominasi agama Protestan misalnya. Nah, seorang peneliti ini dapat menyelidiki nih gimana sih nilai-nilai etika kerja seperti disiplin dan tanggung jawab nih memengaruhi gitu budaya bisnis dan pertumbuhan ekonomi di komunitas tersebut. Kemudian yang keenam ada metodologi ilmu sosial. Nah, metodologi ilmu sosial nih di mana Weber menekankan tuh pentingnya metode penelitian yang sistematis gitu dan objektif dalam ilmu sosial. Nah, Weber nih percaya bahwa analisis yang cermat dan empiris nih diperlukan untuk memahami fenomena sosial dan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang efektif gitu. Nah, contoh kasusnya misalnya seseorang yang melakukan penelitian nih tentang dampak kebijakan publik gitu pada kesehatan masyarakat seperti yang tadi tuh misalnya program vaksinasi karena dengan menggunakan metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif nih seorang peneliti ini dapat menganalisis gitu efektivitas program serta dapat nih memahami persepsi dan sikap masyarakat terhadap vaksinasi tersebut. Nah, karena tadi kita juga sudah sempat membahas ya tentang arti penting dari ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan menurut Max Weber nih. Terus juga tadi kita juga sempat menyinggung tentang konsep Verstehen nih, yang berarti memahami gitu. Nah, konsep Verstehen sendiri nih memiliki beberapa elemen penting gitu ya, elemen utama dari konsep ini sendiri. Seperti halnya misalnya ada pemahaman subjektif, kemudian ada tindakan sosial, ketiga ada analisis kualitatif, yang keempat ada konteks sosial, dan yang kelima nih interpretasi. Nah, pemahaman subjektif nih dimana Weber nih menekankan gitu ya pentingnya memahami perspektif individu. Nah, hal ini nih berarti kita nih melihat dunia dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut nih, bukan hanya menganalisis perilaku secara objektif. Karena kita sebagai mahasiswa-mahasiswi pendidikan sosiologi juga selalu diajarkan untuk melihat segala sesuatunya tuh secara objektif gitu ya, tidak hanya menjustifikasikan orang-orang saja. Misalnya contohnya tuh kayak kita di luar ketemu orang yang banyak tatonya mungkin, nah kita tuh selalu berpikir, mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak, wah dia tatoan nih, dia pasti orangnya nggak bener, dia orangnya nggak baik, dia jahat atau segala macam. Nah, kita tuh selalu diajarkan tidak boleh seperti itu, atau yang biasa kita kenal tuh don't judge a book by a cover ya. Nah, karena kita tuh harus selalu melihat semuanya secara objektif gitu ya, atau bebas dari prasangka. Kemudian yang kedua tadi ada tindakan sosial nih. Nah, Weber nih membedakan antara tindakan sosial dan tindakan non sosial. Nah, tindakan sosial nih tindakan yang memiliki makna gitu bagi individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain. Kemudian yang ketiga tadi ada analisis kualitatif ya. Nah, konsep Verstehen sendiri nih seringkali melibatkan metode penelitian kualitatif seperti misalnya wawancara atau observasi. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang motivasi dan konteks di balik tindakan individu-individu tersebut. Nah, yang keempat
tadi ada konteks sosial. Nah, pemahaman tindakan sosial nih tidak dapat nih dipisahkan dari konteks sosial, baik baik di sosial, budaya, dan historis di mana tindakan itu tuh terjadi gitu. Nah, Weber nih berargumen bahwa tindakan individu nih dipengaruhi nih oleh nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Karena contohnya kalau di diri saya ya, karena saya terlahir di keluarga Islam. Nah, saya tuh dibiasain dari kecil untuk misalnya sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa, sebelum tidur, mau tidur, bahkan untuk masuk dan keluar kamar mandi pun saya selalu diajarkan untuk membaca doa. Nah, hal-hal tersebut tuh menjadi terbawa gitu sampai sekarang gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini nih yang membentuk tindakan sosial gitu, yang dipengaruhi dari struktur sosial, norma-norma dan nilai-nilai yang diterapkan di sekitar saya gitu. Nah, yang kelima ada interpretasi. Nah, proses Versteh nih melibatkan interpretasi terhadap simbol-simbol dan makna yang ada di dalam tindakan sosial nih. Nah, hal ini nih memungkinkan seseorang untuk memahami nih kompleksitas dan nuansa dari pengalaman manusia itu sendiri gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja pembahasan singkat di hari ini tentang arti penting ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.